Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Rizkina Aisy. Saya dari kelas D4 Transportasi Laut Polbit, nomor absen 22, NIT 0820022204. Saya merupakan taruni aktif dari instansi Politeknik Pelayaran Surabaya. Baiklah, mari kita mulai ke pembahasan database. Di slide pertama, kita akan mengidentifikasi permasalahan yang akan kita pecahkan dalam PPT kita kali ini. Dan saya sudah membuat poin-poin penting yang terdapat dalam PPT kali ini. Untuk yang pertama ada pengenalan. Yang kedua ada tingkatan arsitektur database. Yang ketiga model database. Yang keempat DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir SQL. Baiklah, kita akan memasuki slide yang kedua. Untuk yang slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian database. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Dan untuk slide yang selanjutnya terdapat komponen sistem basis data. Sebelum memulai komponen sistem basis data, saya akan menjelaskan pengertian sistem basis data terlebih dahulu. Baiklah, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Baiklah, dapat teman-teman lihat di sini ada komponen sistem basis data. Untuk yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, dan perangkat komunikasi jaringan. Untuk yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Untuk yang ketiga ada basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Untuk yang keempat ada DMS atau Database Management System. DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisikan kolektif data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Untuk yang kelima ada pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau special user. Dan untuk yang terakhir, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Kita akan lanjutkan pembahasan kita
yaitu ada tingkatan arsitektur basis data. Untuk tingkatan arsitektur basis data, ada 3 macam atau ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data yaitu: yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Yang terakhir ada tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Kita lanjut ke pembahasan kita. Di sini saya menampilkan gambar tentang tingkatan arsitektur basis data. Dapat teman-teman lihat sendiri bagaimana gambar arsitektur basis data. Kita melanjutkan pembahasan kita. Di sini ada model-model basis data. Yang pertama, ada model hierarki. Dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan roots, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parents. Entitas induk merupakan beberapa sub-entitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang. Sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Gambar di bawah ini menjelaskan salah satu contoh model hierarki basis data. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Untuk model yang kedua, di sini ada model jaringan. Dalam model jaringan entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1 ke 1 atau one to one atau 1 ke banyak atau one to many. Gambar di bawah ini menjelaskan salah satu contoh model jaringan basis data. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk model yang ketiga, yaitu model relasional. Dalam network data model ini tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Jadi model data relasional ini berbanding dengan model jaringan. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Dari gambar 11 ini, entitas registrasi adalah merupakan entitas perantara antara entitas dosen dengan mahasiswa. Baiklah, kita akan membahas model berikutnya, yaitu model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek, yaitu yang pertama, sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak disimpan dalam database relasional. Untuk yang kedua, sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Yang ketiga ada model database object oriented, adalah model database pasca relasional yang paling dikenal, karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Dan
Dan untuk yang terakhir adalah model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Baiklah, kita akan mulai slide kita yang berikutnya. Kita akan membahas tentang DBMS atau Database Management System. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem penorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ini juga dapat membantu dalam memelihara serta pengelolaan data dalam jumlah besar. Dengan menggunakan DBMS ini bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. DBMS ialah perangkat untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Untuk contoh-contoh produk DBMS ada, yang pertama Microsoft Access, yang kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat CBEX, yang kelima DB2, yang keenam Ingress, dan yang ketujuh MySQL. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai SQL, Structured Query Language. Pengertian SQL secara umum bagi kalangan awam maupun pemula dalam dunia IT bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basic relasional. Tentu saja bahasa komunikasi dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute. Standar QSL sudah ada sejak tahun 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSI. Beberapa jenis perintah QSL yang perlu diketahui. Yang pertama, Data Definition Language (DDL) ada 5, yaitu perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, dan yang terakhir perintah show. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Ada 4, yaitu perintah insert, perintah select, perintah update, and perintah delete. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami, Translapol 2. Saya undur dan pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.